Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Ketua kelas, silakan teman-teman yang berdoa. Cepat duduk, siap berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada yang tidak hadir teman-temannya? Sudah Semuanya? hadir. Kita dulu ya. Adisti, Aisyah, Anita, Fitri Alia, Gebi Novandri, Reza Faturrahman, Rian Adriansyah. Jadi semuanya ya. Pelajaran pada hari ini kita siapkan anak-anak ibu berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia. Nah ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan anak-anak ibu duduk kembali. Ada yang masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih tentang apa? Apa? Ya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekarang kita akan mempelajari itu tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Tujuan pelajaran kita mempelajari bentang alam yang ada di Indonesia ini itu agar anak-anak ibu bisa mengetahui bentang alam yang ada di Indonesia apa saja. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara bentang alam dan cara masyarakat beradaptasi di tempat bentang alam yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu bentang alam? Siapa yang tahu apa itu bentang alam? Alam di Indonesia. Ada yang tahu apa itu bentang alam? Tidak ada. Bentang alam adalah bentuk penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Kalau di Indonesia bentuk penampak alamnya apa saja? Di Indonesia bentuk penampakan alam ada 3. Yang pertama, dataran rendah. Apalagi? Kalau ada dataran rendah, apalagi yang ada? Ya, dataran tinggi. Terus apa lagi? Apa? Yang ketiga yaitu wilayah pantai. Apa yang dimaksud dengan dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pantai? Dataran rendah adalah daratan yang ada di permukaan bumi yang tingginya dari permukaan laut lebih kurang dari 200 meter. Dari 200 meter dari permukaan laut
Berarti dia masuk dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang lalu wilayah pantai. Ada yang tahu? Wilayah pantai adalah batas wilayah antara daratan dengan laut. Iya, pantai namanya batas daratan dengan lautan, pantai namanya. Ya, batas daratan dan lautan disebut dengan pantai. Setiap tentang alam Indonesia kan berbeda-beda nih. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pantai. Nah, sekarang di wilayah pantai lagi. Apa perekonomian masyarakat di wilayah pantai? Apa? Tunjuk tangannya begini. Karena nelayan, betul sekali. Nelayan. Apa lagi? Bisa pantai ini jadi objek wisata? Bisa. Berarti bisa juga masyarakat di wilayah pantai ekonominya mengelola objek wisata ya. Satu lagi, sebagai petani, tapi petaninya bukan petani tumbuhan kalau di wilayah pantai masyarakatnya, tapi petani apa? Yang tahu? Petani petani garam. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam bentuk alam yang ada di Indonesia dan apa saja perekonomian yang dilakukan masyarakat di tiga. Dan sekarang kita belajar tentang cara adaptasi masyarakat dengan bentuk alam yang berbeda-beda. Kalau kita adaptasi, apa ya maksudnya adaptasi? Adaptasi adalah cara menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Ya. Jadi adaptasi membentuk alam yang berbeda-beda itu ada 4 macam. Pertama itu adaptasi budaya. Adaptasi budaya adalah cara manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya, lingkungan sosial yang ada di sekitarnya tempat dia tinggal. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Kira-kira apa contohnya adaptasi budaya? Ya, betul sekali. Contoh adaptasi budaya yaitu perbedaan bentuk rumah masyarakat yang ada di gurun pasir pasti berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah yang bersalju ya. Berbeda. Yang kedua itu adaptasi bahan makanan. Adaptasi bahan makanan adalah cara masyarakat bisa menggunakan apa yang ada di sekelilingnya untuk sumber pangannya. Contohnya apa? Misalnya Fitri kalau di daerah pegunungan masyarakat lebih sering makan apa? Nah? Ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau kita di tempat seperti perkampungan seperti kampung kita ini, kita lebih sering makan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita berada di laut, kalau kita di daerah pantai, apa yang lebih sering kita makan kita? Ya, ikan, karena ikan banyak di pantai kan? Makanya kita lebih sering makan ikan ya, daripada sayur-sayuran kalau kita berada di daerah pantai ya. Yang ketiga, morfologi. Ada yang tahu adaptasi morfologi? Baca bukunya. Apa itu adaptasi morfologi? Dapat, silakan. Apa itu adaptasi morfologi?
kelompoknya diisi. Ini nama kelompoknya diisi dulu nak. Kalau ada pertanyaan dari KPD-nya yang kurang paham, tolong ditanyakan kepada ibu ya. Sudah saya mengerjakan KPD yang diberikan. Sudah. Sekarang kelompok berapa yang ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya yang pertama? Kelompok berapa? Ya kelompok 2. Ini yang mau teman-temannya. Ya, silakan ini. Kalian suaranya sendiri. Silakan dari temannya dulu. Betul apa yang disampaikan oleh Dini temannya tadi? Sekarang kelompok berapa lagi yang ingin menampilkan? Nah, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, setelah ibu menerangkan, setelah kita diskusi kelompok, siapa yang bisa merangkum kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Ya, Dafa, silakan. Kita mengalami Indonesia ada 31 masalah dan 2 dapat tiga wilayah pantai. Ya. Perekonomian masyarakat di dataran rendah, peternakan dan perkebunan. Ya. Perekonomian masyarakat di dataran tinggi tersebut, ekonomi dan wilayah objek wisata. Ya, lebih ke wilayah pantai. Wilayah pantai. Yang disampaikan temannya, Dafa? Betul. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Dafa ya. Beri aplaus untuk Dafa dulu. Ya. Ulang rangkumnya ya. Dataran alam di Indonesia ada 3. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, ketiga. Nah, bentuk perekonomian masyarakat di dataran rendah apa? Peternakan dan pertanian. Bentuk perekonomian masyarakat di daerah dataran tinggi apa? Yang kedua, adaptasi bahan makanan. Yang ketiga, adaptasi morfologi. Yang keempat, adaptasi psikologi. Ada yang kurang jelas tentang penjelasan tentang materi yang ibu sampaikan pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin paham anak-anak ibu semua dengan materi yang kita pelajari hari ini? Paham? Ya, beri aplaus untuk kita semua nih. Ya. Kalau anak-anak ibu sudah paham semuanya, sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Ketua kelas, pimpin temannya berdoa.